Kasus Danantara, kasus ya istilahnya karena di luar kewajaran, di mana kalau sebuah lembaga besar menyangkut keuangan tentu ada audit oleh institusi-institusi negara yang berwenang, yang bertugas untuk menjaga keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ya, Danantara tidak bisa ditembus oleh lembaga-lembaga semacam BPK, KPK. Nah, ini ramai sekali sedang haru biru bangsa Indonesia yang punya cita-cita luhur. Nah, disusul dengan kasus oplosan Pertamax dan Pertalite. Wah, sungguh-sungguh di luar nalar bagaimana lembaga besar menyangkut bumi dan kekayaan dan segala isinya dan tanah air ini dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Nah, ternyata berembet berujung pada kasus yang disorot oleh berbagai pihak penuh dengan nuansa korupsi. Bagaimana saudara kita menghadapi semacam ini sebagai rakyat yang berpikir bahwa kita adalah makhluk yang berpikir dan makhluk yang bukan homo ludens atau pemangsa segalanya, tetapi makhluk sosiokus, makhluk yang bersifat sosial, memperhatikan kepentingan orang lain juga di samping mempunyai tanggung jawab terhadap diri pribadi. Bukankah Indonesia di dasar negaranya Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ideologi bangsa kita sesungguhnya ada unsur sosialismenya. Nah, saudara, ini adalah sebuah tantangan bagi generasi saat ini. Yang lama generasi Baby Boom sudah mulai lewat, disusul generasi X sudah mencapai puncaknya dan sebentar lagi lewat, disusul generasi Y, generasi milenial, terus Gen Z. Yang saat ini dipertaruhkan integritas kebangsaannya untuk melanjutkan sejarah perjuangan bangsa yang merdeka tahun 45 setelah sekian abad di nuansa penjajahan. Dijajah Belanda itu sekarang mengalami banyak revisi di mana-mana. 350 tahun maksudnya, atau spot-spot. Namun secara umum sudah diketahui bangsa Indonesia mengalami peristiwa nasib seperti itu, selain 5 tahun oleh Inggris dan 3,5 tahun oleh Jepang. Di sini menghadapi semacam ini bangsa Indonesia di dalam perwakilan rakyatnya terbelah menjadi dua, namun yang belahan yang satu kecil, belahan yang besar itu ada di pihak Kim, Koalisi Indonesia Maju. Belahan yang kecil di sisi yang lain, PDIP dan para non-parlemen, budayawan, rakyat, seniman, akademisi, mahasiswa yang mempunyai suara sama. Sementara di Koalisi Indonesia Maju sungguh besar porsinya. Di manakah pihak kita, saudara, saat ini konten di channel Yonatan Raharjo tidak menyoroti secara politis praktis itu, tetapi lebih pada pemikiran filsafat, di mana dibutuhkan keberanian, keluasan, dan wawasan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang teman dari wartawan Jawa Pos, grup Jawa Pos di Bojonegoro, yang bernama, saya sebutkan, dia menjadi seorang yang memimpin pergerakan budaya di kota ini. Nah, menghadapi keberanian, keluasan, dan wawasan itu, saya ingin membawa kita menuju masa Aufklärung atau pencerahan. Di mana pada saat itu sesudah zaman Renaissance, kelahiran kembali filsafat Yunani dan Romawi kuno, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran manusia sebagai pusat peradaban yang memampukannya
berkarya adiluhung, terlepas dari bayang-bayang kekuasaan gereja. Alih-alih sekarang manusia menempatkan diri dari pengaruh eksternal atau luar. Dirinya baik yang bersifat adikodrati maupun yang bersifat dari para ahli, para alim ulama, para rohaniwan, dan pihak luar lain yang berpengaruh pada penentuan sikap mereka. Pada zaman Aufklärung muncul istilah-istilah berani berpikir sendiri, sapere aude, memunculkan gerakan-gerakan besar yang melawan dominasi dan hegemoni gereja, negara-negara yang dikuasai oleh para penguasa otoriter, aristokrat, kerajaan, raja-raja, dan segala hal yang membuat tidak berkembang. Maka saudara kita tahu pada masa itu mulailah ada revolusi glorious di Inggris dan revolusi Perancis, di mana terjadi transisi besar-besaran kekuasaan negara dari para bangsawan, kerajaan ke tangan rakyat, hingga rajanya dipancung di bawah guillotine di Perancis. Mulailah Perancis sebagai negara kerajaan menjadi negara republik dengan semboyan liberté, fraternité, dan kesetaraan. Saudara, di sini kita melihat selanjutnya hal ini berpengaruh pada perkembangan politik, bahkan juga di luar politik sangat besar. Muncul revolusi di berbagai bidang kehidupan, termasuk revolusi industri di Inggris. Oleh karena kebebasan berpikir dari manusia, dia menemukan banyak sekali penemuan-penemuan baru yang di luar kemampuannya selama dia masih di bawah kungkungan luar, termasuk gereja dan para penguasa. Di sini kita tahu bahwa sesungguhnya dari sisi politik, kemerdekaan bangsa-bangsa itu tidak lepas dari gerakan filsafat yang memunculkan keberanian berpikir sendiri. Itu di bidang ekonomi, kemajuan ekonomi menjadi sangat pesat sejak Renaissance, yaitu kelahiran kembali disusul Aufklärung, pencerahan, enlightenment, memunculkan pemikiran-pemikiran yang betul berani membebaskan diri bahwa manusia dapat mencapai tujuannya sesuai dengan pemikiran sendiri. Beranian itu dibutuhkan keluasan itu dibutuhkan wawasan. Hal ini akan saya kaitkan dengan cerita cekak Cayus PT yang berjudul Beduk, di mana seorang petugas masjid diprotes oleh keponakannya karena beduk untuk tanda ibadah dimulai di masjid, suaranya tidak nyaring oleh karena dianggap kulitnya lembek, tidak tertarik, dan kayu untuk tambur itu yang dimana kulit ditarik di situ, kayu kelontongnya dianggap bermasalah. Tetapi petugas masjid itu tetap bersikeras bahwa sesungguhnya tidak ada masalah. Yang masalah adalah telinga orang-orangnya. Meskipun sudah sampai pada tataran rapat di desa melibatkan banyak orang, bahkan juga terjadi proyek-proyek yang digelapkan oleh karena penggunaan kayu curian
dan diganti kulit sapinya untuk beduk itu. Ternyata tidak berpengaruh terhadap kenyaringan bunyi beduk saat ditambur. Dan berakhir pada malam hari ketika terdengar beduknya bersuara nyaring. Si keponakan langsung menuju ke pamannya, bertanya, beduknya sudah nyaring, berarti bagus hasil beduk yang baru. Ternyata bukan, itu adalah beduk yang lama. Berakhir sampai di situ menimbulkan pertanyaan. Karena di dalam cerita Wacaka atau cerpen bahasa Jawa itu tidak diungkapkan. Kok bisa beduk lama yang dianggap tidak berfungsi, baik itu ternyata masih bagus. Jadi masalahnya pada siapa? Pada telinga orangnya, atau pada beduknya yang lama itu dulu kenapa? Kok suaranya gembreng, suaranya tidak nyaring, tenggelam. Pertanyaan yang menggelayut di pikiran, bernuansa surrealisme. Banyak hal bermunculan, baik di kehidupan kita, maupun di kerohanian dalam sehari-hari, maupun kehidupan berbangsa, ekonomi, politik. Di luar nalar, sehingga terkesan itu seperti sesuatu yang di luar kenyataan. Tapi itu terjadi. Nah saudara, seorang ibu yang membanting tulang untuk membesarkan anaknya dengan permasalahan kehidupan. Dia dituntut bagaimana bisa menjadi saksi hidup. Bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari dengan ritual ibadat, doa pagi, doa malam, tidak ke gereja, dan lain sebagainya. Tetapi dalam seluruh hidupnya. Demikian juga tentang umat manusia yang menghadapi realitas hakikinya sebagai debu. Debu tanah yang bersifat fana. Di masa menjelang peringatan Paskah yang disebut sebagai masa Prapaskah, itu membuat mereka berpikir ulang tentang dirinya, membangkitkan kembali realitas hidup. Dan di situ ada saran untuk tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Karena jerih payahmu dalam pelayanan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka dianjurkan untuk dapat menghayati semuanya itu. Ada yang namanya puasa. Puasa pantang. Puasa batiniah. Nah, di situ ada air mata. Kalau air menetes secara pelan, secara terus-menerus dapat memecahkan batu. Demikian juga dengan air mata yang menetes terus-menerus dapat melunakkan hati yang beku. Hati dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Dengan hati baru akan dapat mengubah kondisi yang tidak ideal. Tidak sesuai dengan ide yang sempurna. Seperti filsafat Plato. Bentuk yang sempurna itu ada pada ide. Bentuk ide yang sempurna itu diejawantahkan di dalam pengalaman, dalam materi oleh Aristotelian, dalam keseharian. Namun hal itu dilewati oleh masa Renaissance, bukan sekedar refleksi dari ide itu, tetapi lebih ada kekuatan untuk penjangkauan hal-hal baru yang tidak tergantung ide atau pengalaman. Dengan eksplorasi sebesar-besarnya pada alam semesta yang tidak pernah kita idekan atau bayangkan dan kita alami. Terus ada eksplorasi. Maka
kita tunduk dalam hukum alam, maka alam pun akan kita kuasai. Semangat-semangat Renaissance dan abad pencerahan itulah yang membebaskan diri dari hegemoni dan keterkungkungan segala sesuatu di luar kita, termasuk para ahli yang berpikir tentang idealisme, tentang materialisme, tentang rasionalisme, tentang empirisisme. Banyak hal di luar kita yang tidak dapat kita jangkau sekarang. Terus diadakan eksplorasi, penelitian, hingga menemukan segala sesuatu yang baru, terus ditemukan. Jadi kita tidak berhenti pada masalah-masalah yang ada di sekitar kita pada saat ini. Terus kita dengan penuh keberanian, dengan keluasan, dengan wawasan, dengan harapan, dengan doa, dengan kerendah hatian, dengan segala hal menjadi suatu yang komprehensif dan kompleks, serta dengan keharmonisan, keselarasan. Pasti masalah itu dapat diatasi. Sementara kita menghadapi masalah Danantara, masalah Pertamina, masalah iman, masalah artificial intelligence, seolah-olah kita tidak dapat menjangkaunya pada saat ini. Tetapi sesungguhnya eksplorasi masih terus berjalan dan suatu saat akan ketemu juga. Semua terpecahkan ketika pada saat ini kita berada di titik ini. Tetap berdiri teguh dan tidak goyah, karena jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jangan takut.